Ketika kita punya harapan, disitulah kita masih hidup. Dan ketika kita mendukung pembangunan nasional, maka di situ tertancap dan tertanam kokoh jiwa nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Hai teman-teman sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya ingin sampaikan bahwa saya tepat berada di tengah lokasi sirkuit MotoGP Mandalika, di mana masih ada aktivitas masyarakat yang berada di perkampungan di tengah lokasi dari sirkuit MotoGP Mandalika. Yang ingin saya sampaikan bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dalam progres yang positif. Dan yang saya ingin sampaikan juga, selain progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, yang paling unik adalah saya ingin mereview atau melihat kondisi daripada masyarakat yang masih berada dalam lingkaran tempat keberadaan daripada lokasi sirkuit MotoGP Mandalika ini. Untuk itu teman-teman yang ingin tahu aktivitas masyarakat yang masih berada dalam lokasi sirkuit MotoGP Mandalika, ikuti saya. Mungkin bosku bertanya, mengapa masih ada aktivitas warga dan masih mendiami lokasi rumah mereka, dan semestinya mereka sudah berpindah lokasi. Perlu diketahui bosku bahwa masih ada lokasi rumah maupun lahan warga yang dalam proses negosiasi pembayaran. Di beberapa video sebelumnya saya pernah ulas dan tidak pernah terlupakan supaya tidak timbul pertanyaan setiap kali review perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Kenapa di tikungan 2, 3, dan 4 masih belum dikerjakan? Tak satu pun yang mempertanyakan rumah yang berada di tengah lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika antara tikungan 5, 6, 7, 12, 13, 14, dan 15, serta di sebelah kiri trek lurus masih ada rumah warga. Aktivitas masyarakat yang masih mendiami lokasi rumah mereka berjalan seperti kehidupan normal seperti biasa. Ada yang berternak sapi dan kerbau dan masih berkebun juga. Hingga saya mencoba memasuki perkampungan warga di tengah sirkuit MotoGP Mandalika antara tikungan 6, 7, 8, dan 12 serta 13. Hingga saya menemukan anak-anak yang lagi asik bermain bersama teman-temannya. Tak ada yang mereka risaukan, bahkan mereka mungkin tak tahu apa yang terjadi di lingkungan mereka. Ya, begitulah anak-anak kecil. Mereka hanya memikirkan bermain dan bermain, bosku. Ada salah satu warga yang saya ketemui namun tidak mau disebutkan namanya. Dia menerangkan bahwa mereka menunggu perintah dari pemerintah terkait sehubungan kepindahan mereka. Menunggu rumah yang sudah dijanjikan di sekitar lokasi kek Mandalika dan uang kompensasi. Dan sebenarnya lahan sirkuit ini sudah sebagian besar sudah dibebaskan. Hanya beberapa saja yang belum dibebaskan, tegasnya. Sebelum kita mereview progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, sebaiknya saya ajak bosku melihat kantor sementara Wika dan BRL dan melihat spanduk yang nyeleneh yang terpampang di depan kantor mereka yang berbunyi, "Ayah, hati-hati dalam bekerja. Bunda tak ingin jadi janda, apalagi ayah cari janda." Begitu juga kata nyeleneh yang saya ketemukan di tikungan pertama yang berbunyi, "Pelakor penyebab lahirnya korban. Jangan karena pelakor ayah meninggalkan bunda." Cukup dulu bercandanya bosku, kita mulai review pertikungan dari tikungan 1 sampai 17. Apa saja perubahannya? Kita mulai dari tikungan pertama di mana kondisinya dalam tahap pengerasan dan penambahan struktur tanah.
Di tikungan pertama ada bukit yang ditanami bunga bougainville dan terlihat ada abangku bulldozer yang lagi bermain dorong-dorongan tumpukan tanah supaya menjadi rata. Untuk tikungan 2, 3, dan 4 sama seperti biasa. Males review tikungan ini karena belum rujuk juga alias belum tersambung. Kita loncat aja bosku langsung ke tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Aktivitas proyek di lintasan ke-5 menuju tikungan ke-6 terlihat abangku vibrating roller yang lagi asik mesra-mesranya berdua menggilas tanah gunung. Ternyata ada teman baru bosku, motor grader namanya yang hampir sama fungsinya dengan bulldozer. Mungkin saja mobil grader bersaudara dengan bulldozer. Sebelumnya, semasa saya review sirkuit MotoGP Mandalika, belum saya lihat jenis alat berat seperti mobil grader ini. Berarti ada penambahan personil alat berat untuk percepatan pembangunan sirkuit MotoGP ini. Ternyata mobil grader sangat gesit mendorong tumpukan tanah. Semangat bermain dorong-dorongan abangku, yang jelas jangan dorong teman ke jurang yang lebih dalam aja. Di lintasan ke-7 menuju tikungan ke-8 ada abang eskavator yang tak mengenal lelah mengais-ngais rezeki walau terik matahari pukul 2 siang menyengat dahi. Ia tak mau berhenti, katanya demi anak istriku. Aku harus berjuang, katanya. Hehehe, semangat abangku eskavator. Aku hanya bisa kasih semangat dan doa. Semangat abang eskavator, karena lintasan ke-7 hampir rampung pengerjaan lintasannya. Kita abaikan abang eskavator bosku, biarkan ia fokus mengerjakan tumpukan tanah yang kelebihan di lintasan ke-7. Tapi sini saya bisik ada berita baru bosku. Ternyata ITDC dan PT PPP sudah menandatangani kontrak kerjasama untuk percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ini info jangan kasih tahu banyak orang ya, hanya kita berdua aja bosku. Hahaha. Menuju lintasan ke-8 aktivitas proyek ada. Lagi sibuk-sibuknya mondar-mandir vibrating roller meratakan lintasan. Ternyata ada karyawan Wika yang lagi berteduh di pohon waru. Panas ya pak? Memang panas, kata si Kebo. Aku juga kepanasan. Lu aja yang asik rekam aktivitas proyek sana sini, apa nggak kepanasan, kata si Kebo. Panas Kebo. Tapi semua ini teruntuk bosku yang haus berita perkembangan sirkuit MotoGP yang katanya banyak orang yang mengatakannya mangkrak proyeknya. Lagi dikerjakan kok bilang mangkrak, kalau bilang lamban masih boleh lah bosku. Lihat saja bosku, pengerjaan proyek ini sangat detail dan hati-hati. Lihat saja lapisan dasar lintasan di tikungan ke-8 ini sampai 3 lapis dan lapisan teratasnya sampai 80 cm ketebalannya. Bagaimana tidak? Ini lintasan sirkuit bukan jalan raya bosku, yang benar-benar dikerjakan sesuai dengan standar sirkuit MotoGP internasional. Kalau dikerjakan asal-asalan bisa saja jadi, tapi abangku Dorna bakal membatalkan kontraknya. Bisa parah bosku kalau sirkuitnya jelek bergelombang juga, nanti semua marah lagi. Untuk tikungan ke-9 sudah rampung pengerjaan pembelahan bukitnya, sudah tampak rampung dan rapi. Tapi kok aneh ya, bukit di tikungan ke-10 kok sepi dari abang eskavator dan abangku hydraulic breaker. Lantas aku mengecek di atas bukit tikungan ke-10, siapa tahu dia lagi bersembunyi dari kenyataan. Sembunyi di balik bukit bosku, siapa tahu ada di sana. Karena saya tak mendengar sautan tangannya mengeruk-ngeruk bukit dan saya mulai khawatir bosku. Apa mungkin ia diculik bosku, atau dia lelah atau menyerah membelah bukit yang batu cadas ini.
Benar bosku, sepertinya abang eskavator dan abang hydraulic breaker tidak ada di bukit ini. Apa mungkin ya sakit ya bosku? Kok kebanyak mikir ya saya? Namanya juga khawatir bosku. Saya lihat hasil kerja di Bukit Tikungan ke-10, konsep tribun terbuka terlihat rapi sebagian. Skema tribun terbuka akan menjadi konsep di mana bosku nantinya menonton balapan MotoGP lebih top chair di bukit ini. Tapi jelas di bukit ini tiketnya mahal bosku. Sudah mahal, panas lagi, lengkap penderitaannya. Hahaha. Dari tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 yang dulunya banyak tumpukan material tanah gunung, kini sudah rapi dan terlihat halus. Kok saking halusnya dan luasnya rasanya mau main sepak bola bosku ketimbang sirkuitnya ada. Ups. Saya lihat di lintasan ke-10 menuju tikungan ke-11 bukit yang dibuat terasering atau berundak-undak sudah tampak rapi. Hore, ternyata abang eskavator tidak hilang bosku. Ternyata ia pindah dekat tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12. Lagi berusaha merampungkan bukit supaya tampak rapi sehingga terlihat bukit ini seperti benar-benar jadi tribun terbuka. Rasanya nggak sabar sih lihat yang benar-benar jadi bosku. Gimana sih jadi supporter MotoGP secara nyata, nggak kayak nonton TV. Kalau teriak di TV di rumah was-was, kadang tetangga marah. Ternyata ratapan kata-kata tetangga lebih kejam daripada omelan mak kandung. Hahaha. Benar bosku, ternyata abang eskavator dan abang hydraulic breaker tidak hilang. Hanya saja dia berpindah ke lain hati. Dia lebih memilih bukit ke-11 lalu mentelantarkan bukit ke-10. Katanya sih bukit ke-10 keras kepala, hingga dia ditinggalkan sementara. Siapa tahu ketika ditinggalkan dia bisa berubah, lebih lembut dan tidak keras lagi. Hahaha. Wajar saja ia pindah, ada mandornya bosku yang mengawasi. Sepertinya ia bekerja terus diawasi biar kerjanya benar. Karyawan Wika terus mengawasi proyek ini supaya pengerjaannya sesuai dengan standar proyek. Jadi resah dan gundah tadi hilang seketika ketika saya melihat abang eskavator dan hydraulic breaker berada di bukit ke-11. Walaupun ya mentelantarkan bukit 10 ya nggak apa-apalah, yang penting dia bekerja sajalah. Oke lah, saya lanjut menuju lintasan ke-12 yang saya lihat truk pengangkut air untuk menyiram lintasan supaya struktur tanah lebih keras ketika alat vibrating roller menggilasnya. Lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini tampak rampung. Mungkin ketika review sirkuit MotoGP 3 atau 4 hari ke depan, lintasan ke-12 ini akan rampung bosku. Aktivitas proyek di lintasan ke-12 ini terus berlangsung. Saya lihat bahwa aktivitas di lintasan ke-12 ini tampak akan terselesaikan. Oh ya bosku, wajar saja pengerjaannya harus benar-benar ekstra karena tinggi dari lapisan tanah di lintasan ke-12 ini mencapai 120 cm. Wow, tebal sekali. Kemungkinan lintasan ke-12 ini lebih dalam sehingga lapisan tanahnya lebih tebal supaya mengikuti lintasan selanjutnya, supaya keseimbangan aspalnya lebih terjaga nantinya. Nah, masih bilang sirkuitnya dikerjakan asal-asalan? Oh tidak bosku. Menuju tikungan ke-13 bahwa pelapisan tanah dan pengerasan lintasan terus dilakukan seperti lintasan ke-12 tadinya. Oh ya bosku, jadi lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini masih belum tersambung atau masih terputus. Entahlah kapan ia akan balikan lagi alias hubungannya tersambung lagi. Mungkin akan diselesaikan pengerasan lintasan ke-12 lalu lintasan ke-13. Karena kita ketahui butuh pengerjaan pembuatan drainase dengan beton karena jembatan ini ada karena kali yang lumayan lebar dan dalamnya. Kembali lagi ke lintasan ke-13 bosku menuju tikungan ke-14. Bim salabim abrak kedabrak, tower Telkomsel hilang.
Masjid Al-Hakim ini dekat tower Telkomsel yang sudah dibongkar tuntas di lintasan ke-14 menuju tikungan ke-15. Jadi Masjid Al-Hakim ini masih dibiarkan karena mempermudah para pekerja proyek untuk melakukan ibadah sholat bagi umat muslim. Untuk sementara masih dibiarkan, begitu juga rumah warga yang berada di lintasan ke-15 masih dibiarkan sebelum semua permasalahan belum tuntas. Jadi kata ITDC, proyek dikerjakan dulu yang mana tidak bermasalah. Jangan sampai karena beberapa belum tuntas lalu proyek ini dinonaktifkan. Itu kan bukan jalan keluar, karena kita harus mengejar waktu tuntas tepat waktu katanya. Untuk tikungan ke-16 dan 17 belum ada aktivitas proyek pengerjaan. Untuk trek lurus masih terus dilakukan pengerasan dan penghalusan. Terlihat pekerja Wika dan BRL lagi mengecek kondisi lintasan trek lurus. Trek lurus ini masih belum rampung, di mana bagian ujung dekat tikungan pertama belum rampung. Jadi saya lihat aktivitas proyek seperti pengerasan dan penimbunan tetap dilakukan di trek lurus ini. Aktivitas dekat tikungan ke-17 ada pemasangan pondasi beton dalam. Saya lihat pekerja Wika lagi mengukur-ukur supaya pondasi dalam presisi sesuai dengan master plan-nya. Oh ya bosku, jadi kesimpulan progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus terlihat ada peningkatan yang signifikan pengerjaan proyeknya hari demi hari. Yang jelas saya akan terus memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini sampai dengan perhelatan tahun 2021. Semoga harapan kita semua dapat terwujud dan event MotoGP tahun 2021 sukses digelar. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya dimaklumi ya bosku. Bosku yang baik hati pasti tahu cara mendukung channel ini. Cukup mudah dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.